Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara mengenai aturan baru pembelian BBM subsidi. Luhut mengungkapkan hingga saat ini belum ada keputusan untuk implementasi aturan pembatasan BBM subsidi. Menurutnya hal ini masih perlu dirapatkan, namun keputusan akan dikeluarkan pada September atau Oktober awal. Hal yang sama disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan rencana pelaksanaan pengetatan BBM bersubsidi hingga kini belum final. Rancangan aturan mengenai penggunaan BBM jenis BBM khusus penugasan atau JBKP Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi masih dalam pembahasan. Menurut Bahlil, butuh waktu setidaknya 1 hingga 2 minggu lagi untuk perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin merinci, 80% Pertalite dan 95% solar justru dipakai orang mampu. Hal ini yang menjadi landasan pembatasan BBM bersubsidi. Mengutip data survei dari Kementerian Keuangan yang membagi konsumsi BBM bersubsidi dari 10 kelompok rumah tangga, semakin tinggi tingkatnya menunjukkan kemampuan finansial mereka. Dari data tersebut muncul kesimpulan orang kaya mengambil 95% solar dan 80% Pertalite bersubsidi. Padahal negara menggelontorkan uang yang tak sedikit untuk subsidi dan kompensasi BBM, yakni 119 triliun rupiah per tahun. Rahmat juga menyebutkan dari data yang ada, motor menjadi penerima manfaat subsidi paling rendah. Presiden Joko Widodo meminta semua menteri menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Stabilitas tersebut meliputi menjaga daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban. Jokowi meminta agar menteri-menteri yang ada tidak membuat kebijakan ekstrem yang berpotensi merugikan rakyat dan menimbulkan gejolak. Menurut Jokowi, stabilitas sangat dibutuhkan dalam transisi pemerintahan agar pembangunan bisa terus berlanjut. Jokowi meminta selanjutnya jajaran kabinet mendukung pemerintahan baru, terutama dalam kebutuhan regulasi pada program-program presiden terpilih. Jokowi ingin pemerintahan baru bisa langsung bekerja untuk mengejar target-target yang sudah ditetapkan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal merombak program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Benefit JKP bakal dinaikkan. JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Erlangga Hartarto menjelaskan kebijakan JKP akan direvisi agar cakupannya bisa lebih luas di tengah masyarakat. Pekerja kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT akan bisa mendapatkan program ini bila kehilangan pekerjaan. Perombakan lainnya adalah biaya pelatihan dan benefit uang tunai yang didapatkan pekerja lewat program JKP akan ditingkatkan. Pertama, untuk biaya pelatihan akan dinaikkan jumlahnya dari 1 juta rupiah menjadi 2,4 juta rupiah. Sementara itu untuk benefit uang tunai selama 6 bulan jumlahnya juga ditingkatkan. Benefit uang tunai awalnya diberikan 45% dari gaji selama 3 bulan dan 25% dari gaji selama 3 bulan berikutnya. Gaji disesuaikan penghasilan terakhir, namun yang masuk hitungan maksimal cuma 5 juta per bulan. Dengan aturan baru nantinya, pemerintah akan mengubah benefitnya menjadi 45% dari gaji selama 6 bulan berturut-turut. Nasib buruk menimpa karyawan raksasa teknologi Amerika Serikat Microsoft. Perusahaan teknologi itu akan memangkas 650 karyawan di divisi game Xbox. Langkah ini merupakan pemutusan hubungan kerja ketiga di unit video games Microsoft. CEO Microsoft Gaming, Phil Spencer, memberitahu karyawan bahwa perusahaan mengambil keputusan sulit ini untuk menyelaraskan struktur tim setelah akuisisi dan menata bisnis untuk kesuksesan jangka panjang. Meski kebijakan ini akan berdampak pada tim lain, Spencer menekankan tidak ada game, perangkat, atau pengalaman bermain game yang dibatalkan, serta tidak ada studio yang ditutup akibat PHK tersebut. Serangkaian aksi PHK ini terjadi menyusul akuisisi besar-besaran perusahaan terhadap Activision Blizzard, perusahaan game Call of Duty, senilai $69 miliar Amerika Serikat.
Raksasa teknologi AS itu mengonfirmasi bahwa mereka memangkas ratusan karyawan di Xbox untuk sebagian besar fungsi korporat dan pendukung. Janji demi janji dilontarkan untuk menggait pemilih dalam Pilpres Amerika Serikat. Calon penantang Kamala Harris, Donald Trump, menjanjikan akan menghapus pajak kerja lembur bagi warga Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi pekerja, terutama mereka yang bekerja lembur seperti petugas polisi dan perawat. Menurutnya, kebijakan ini akan memudahkan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja dan mendorong pekerja untuk meningkatkan jam kerja mereka. Trump menegaskan bahwa pekerja lembur adalah aset penting yang sering diabaikan pemerintah. Penghapusan pajak kerja lembur diharapkan dapat meningkatkan kondisi dan motivasi tenaga kerja di seluruh negeri. Trump juga merencanakan pemotongan pajak penghasilan dan penghapusan pajak jaminan sosial. Wakil Presiden Kamala Harris mengecam janji Trump sebagai tidak realistis. Ia menawarkan kebijakan untuk mendukung kelas pekerja termasuk kredit pajak untuk pembeli rumah pertama dan peningkatan tarif pajak bagi orang kaya. Persaingan semakin memanas menjelang pemilihan mendatang. Apalagi dalam debat terakhir, survei menunjukkan Kamala Harris lebih menguasai debat dibanding Donald Trump.